Ada 10 hari, yang 10 hari itu Allah mengobrol cintanya untuk semua hambanya. Inilah latihan yang bisa merubah seseorang secara singkat jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dosanya bisa gugur saat itu, amalnya naik berlipat, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, menutup kekurangan di masa sebelumnya. Kapan itu terjadi? Yakni ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Qala, seorang sahabat bertanya mengklarifikasi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu juga menandingi keutamaan di amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Qala, beliau bersabda, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengungguli keistimewaan amalan di 10 hari pertama ini. Illa, kecuali satu amal saja. Rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Seorang yang berjihad karena Allah dengan hartanya, dengan jiwanya sampai wafat dia tidak kembali lagi. Jadi yang ingin kita bahas adalah ada 10 hari saja. Setiap tahun datangnya cuma sekali 10 hari ini. Kalau nggak dimanfaatkan rugi. Dan hisabnya berat nanti. Bagaimana kalau di hadapan Allah kemudian ditanya, saya sudah berikan kepada kamu waktu yang tidak saya berikan kepada yang lainnya. Kenapa nggak kamu manfaatkan? Di situ saya berpeluang mencintai engkau. Di situ saya akan ampuni dosamu. Tapi engkau nggak minta ampun. Nah, itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui awal Dzulhijjah ini dan mengoptimalkan amalan itu sampai setidaknya 10 hari pertamanya. Apa yang jadi amalannya cepat? Kalau sudah sampai di waktu ini, apa yang menjadi amalan yang bisa kita optimalkan? Satu, langsung saja berdasarkan hadisnya. Kalau kita baca riwayat serupa yang riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya, maka ada tambahan dengan amalan. Ya. Qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru, maka perbanyak satu at-tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Itu amalan untuk melatih hati. Perbanyak. Pagi, siang, sore sampai malam tasbih subhanallah 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 subhanallah. Ketika kita menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa, tentunya semua umat Islam, khususnya yang beriman, ingin sekali mendapatkan malam tersebut. Ada nggak sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu waktunya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Semua muslim pasti berharap mendapatkan malam Al-Qadar. Bagaimana tipsnya, apa tandanya, dan bagaimana cara cepat meraihnya? Nabi menyampaikan beberapa isyarat di dalam keterangan beliau dan disebutkan oleh para ahli hadis. Imam Muslim kemudian menghimpun bab itu dan menerangkan di antara tanda-tandanya. Nabi menyampaikan, pertama kata Nabi, kalau sudah sampai ke akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sudah sampai di ke penghujungnya, maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tambah lagi ibadahnya. Seperti kita sedang balap lari, kan di penghujung garis finish kekuatan semakin meningkat. Nah, kenapa kemudian itu mesti kita tingkatkan? Kata Nabi, ada kemungkinan malam Al-Qadar ini turun kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan, sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan semangat, kan? Saf penuh sampai ke belakang tuh. Pertengahan terjadi kemajuan, safnya maju. Nah, di akhir-akhir saat orang banyak mudik milih dunia, Allah turunkan pahala akhirat. Ayo, siapa yang mau menukar tiket kereta dengan Lailatul Qadar? Siapa yang mau menukar kemudian tiket pesawat dengan Lailatul Qadar? Maka diturunkanlah kemudian semangat ini oleh Nabi supaya kita memburunya. Jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua, di hadis Muslim juga Nabi menyampaikan, aku pernah ditunjukkan oleh Allah dalam satu mimpi tentang malam Al-Qadar. Hanya waktunya oleh Allah dibuat menghilang dariku, dilupakan. Ya, tapi tanda-tandanya disebutkan. Pada saat itu kelihatannya hening, tenang, tidak angin tidak terlampau kencang, kemudian hujan juga tidak terlampau deras, suasananya enak, teduh sekali.
Nah, pada bagian yang pertama, ketika Nabi mengatakan dihilangkan dariku waktunya, tidak disebutkan, ini menunjukkan kata para ulama dibuat menggaib waktunya supaya kita semangat untuk mencarinya. Karena itu kalau kita tidak ingin kehilangan malam Al-Qadar, maka rahasia pertamanya adalah setiap malam Ramadan bangun. Walaupun cuma 15 menit, 10 menit, usahakan bangun. Dan karena sifatnya malam, malam itu terbuka. Setelah kita salat tarawih, istirahat sejenak, tidur, malam bangun. Sahur misalnya jam 3:30, bangunlah dari mulai jam 2:30 atau sekedar jam 3, tunaikan sholat 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, investasi 5 menit, baca Quran 1 ayat. Kalau tiap hari kita kerjakan tiap malam demikian, sekarang kita tersisa beberapa malam lagi, maka demi Allah, siapapun yang investasi walaupun 5 menit, 10 menit setiap malam Ramadan, dia berpeluang besar mendapatkan malam Al-Qadar. Karena terjadinya di waktu malam, itu cara cepatnya. Ya, jadi jangan tinggalkan itu, walaupun cuma 5 sampai dengan 15 menit kita kerjakan. Hadisnya di riwayat Muslim, nomor hadis 1910. Kata Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mau mengejar malam Al-Qadar dan dia tiap malam Ramadan bangun walaupun cuma 2 rakaat. Ketika dia kerjakan, dia tobat, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan seumur hidupnya. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak mengenal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kemudian cuma 1 malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu Wa Taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Nggak, ditutupi aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, tar dulu. Ketika kamu melihat langit malam yang luas, ingatlah seberapa kecil masalahmu dalam skala alam semesta ini. Dulu ada cowok dan cewek. Mereka kayak kunci dan gembok. Cewek adalah gembok yang bisa melindungi hatinya, tapi cowok adalah kunci yang bisa membukanya. Kunci itu tidak bisa digunakan di mana saja, hanya di hati yang tepat. Begitu juga gemboknya, hanya bisa dibuka oleh kunci yang pas. Ini mengajarkan kita bahwa cinta adalah ketepatan waktu